Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata penuh hikmah berikut ini sudah cukup banyak disampaikan oleh kebanyakan ulama, dan juga kisah ini dapat ditemui di media sosial. Kisah tersebut ialah tentang seorang penjual es. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah penjual es cendol yang didatangi oleh Rasulullah SAW di rumahnya sendiri. Namun perlu diingatkan sahabat beriman bahwa kisah ini juga belum tentu akan kebenarannya. Akan tetapi kisah ini dapat dijadikan pelajaran dan motivasi bagi kita untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Baik, kita mulai kisahnya. Dikisahkan, ada seorang tukang es yang belum pernah sama sekali menghadiri maulid Nabi. Setiap harinya, ia keliling dari kampung ke kampung untuk menjual es dagangannya. Namun, es yang terjual hanya sedikit, hingga pada suatu hari, ia melihat ada banyak orang berkumpul di masjid yang sedang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, dan dia putuskan untuk berdagang di sekitar masjid tersebut. Saat itu, di masjid tersebut, dia mengharapkan dagangannya banyak yang laku. Niatnya hanya untuk berjualan es saja sahabat beriman, bukan untuk menghadiri maulid. Dan ketika acara maulid selesai, para jamaah pun membeli semua esnya, hingga habis semua dagangannya. Lalu keesokan harinya, dia keliling kampung lagi untuk mencari tempat yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW lagi. Dengan niat yang sama, yaitu menjual es, bukan untuk menghadiri maulid. Ketika selesai acara lagi, para jamaah pun membeli esnya hingga habis terjual. Dan begitu seterusnya, hingga terbesit dalam pikirannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya orang-orang lakukan dengan acara maulid tersebut. Kemudian, hingga suatu hari, ia berniat tidak hanya menjual es saja, akan tetapi seperti biasanya, namun juga berniat untuk mencari tahu apa yang dilakukan di dalam acara peringatan maulid Nabi. Lalu ketika sedang mengikuti acara tersebut, hatinya pun mulai tersentuh dengan qasidah-qasidah dan untaian-untaian indah akan riwayat Nabi Muhammad SAW dari pembacaan maulid tersebut. Keesokan harinya, ia keliling kampung lagi dengan niat bukan jualan es, namun ingin menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika acara telah usai, ia tidak lagi menjual esnya, namun justru membagi-bagikan esnya secara gratis kepada jamaah yang hadir. Setiap hari, ia mencari tempat yang mengadakan maulid Nabi, dan membagi-bagikan dagangannya kepada jamaah secara gratis, dan begitu seterusnya. Hingga suatu hari, ada salah satu jamaah yang bertanya kepada penjual es tersebut, "Wahai penjual es, kenapa engkau membagi-bagikan daganganmu secara cuma-cuma seperti ini? Apakah engkau tidak rugi?" Kemudian, penjual es tersebut menjawab, "Aku ingin menghormati para tamu Rasulullah SAW. Namun, aku hanyalah penjual es, sehingga aku bagi-bagikan semua es yang aku punya ini." Kemudian berjalannya waktu sahabat beriman, di dalam hatinya, ia berniat ingin mengadakan maulid Nabi di rumahnya di tahun depannya. Sehingga ia semangat berdagang dan keuntungannya dibagi dua, yang setengah untuk perputaran modal, dan yang lainnya ia sisihkan untuk persiapan acara maulid di tahun depan. Ia lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ia persiapkan semua kebutuhan acara maulid Nabi Muhammad dengan membeli makanan dan buah-buahan, dan ia siapkan makanan untuk 100 orang di rumahnya. Kemudian sore harinya, setelah sholat asar, ia pun keliling ke para tetangganya untuk menyebarkan undangan maulid yang akan diadakan di rumahnya. Setelah waktu Isya, ia menunggu para jamaah untuk hadir di rumahnya, namun belum juga ada yang datang. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam, jamaah pun belum juga ada yang hadir. Hingga pukul 11 malam, pintu-pintu rumah tetangganya sudah mulai tertutup, namun belum juga ada satu orang pun yang hadir. Kemudian, ia putuskan untuk mengadakan maulid Nabi bersama keluarganya saja, yaitu satu istri dan 2 anaknya. Ia pun mengawali pembacaan kitab maulid bersama keluarganya saja. Saat itu air mata kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekeluarga mulai menetes. Pembacaan maulid pun terus berlanjut, dan di tengah-tengah pembacaan maulid, ia bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa orang-orang yang telah diundangnya tidak mau menghadiri maulid di rumahnya. Kemudian, ketika pembacaan maulid sampai pada saat berdiri atau mahalul qiyam, ia pun terus menangis. Mereka sekeluarga tetap melanjutkan pembacaan sholawatnya.
Tiba-tiba datang segerombolan manusia ke rumahnya dengan pakaian putih, bersorban putih dan berbaris. Kemudian dari ujung jalan ada sosok seorang yang sangat berkarisma dan berwibawa dengan memancarkan cahaya dari wajahnya menuju rumahnya. Lalu penjual es tersebut bertanya, "Siapa engkau wahai tuan?" "Aku belum pernah melihat engkau. Apakah engkau warga baru di sini?" Lalu tamu yang berkarisma itu menjawab, "Namaku adalah yang selalu kamu sebut dalam maulid dan salawat. Hatimu selalu menyebut namaku dimanapun dan kapanpun. Kerinduanmu padaku membuat kamu cinta kepadaku." Kemudian tukang es tersebut tersadar bahwa tamunya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat beriman, selesai acara tersebut, penjual es itu menjadi sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Dan ketika ia meninggal dunia, ia pun terus bersalawat kepada Rasulullah SAW dan berwasiat kepada anak istrinya untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun di rumahnya. Wallahu a'lam. Keutamaan mengadakan peringatan maulid Nabi. Dalam kitab Al-Wasail fi Syarhi Syama'il, Imam As-Suyuti menyebutkan beragam keutamaan dan keberkahan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mendapatkan naungan rahmat dari Allah dan para malaikatnya. Setiap rumah yang dijadikan tempat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat mendoakan kebaikan dan keberkahan pada seluruh penghuni rumah tersebut. Beliau Imam As-Suyuti berkata, tiada satupun rumah, masjid atau perkemahan yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali para malaikat mengelilingi rumah, masjid atau kemah tersebut, dan para malaikat meminta ampunan dosa bagi penghuni tempat tersebut, dan Allah menaungi mereka dengan rahmat dan keridoannya. Dan adapun para malaikat yang dikelilingi dengan cahaya, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel, maka mereka meminta ampunan dosa bagi orang-orang yang menjadi penyebab atas pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Selain itu, sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyelamatkan mereka yang mengadakan maulid Nabi dari berbagai macam bentuk musibah dan bala, mulai dari wabah, kemarau, kebakaran, dan lainnya. Imam As-Suyuti juga berkata, tiada muslim pun yang membaca maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya kecuali Allah mengangkat kemarau, wabah, kebakaran, karam, penyakit, bala, murka, dengki, mata yang jahat, dan pencuri dari penghuni rumah tersebut. Jika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah memudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan adalah tempat duduknya pada tempat yang benar di sisi Tuhan yang Maha Memiliki dan berkuasa. Sahabat beriman, kisah penjual es tersebut adalah salah satu bukti keutamaan dari peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Penjual es tersebut hanya niat berjualan saja di awalnya, hingga hatinya terpanggil untuk mencari tahu apa sebenarnya isi dari acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan ketika beliau sudah mengetahui isi dari acara maulid tersebut, maka hati dan pikirannya pun terbuka untuk mengadakan maulid Nabi di rumahnya sendiri, hingga Rasulullah SAW tidak menyanyiakan umatnya yang cinta kepadanya. Walaupun dia hanya seorang penjual es, akan tetapi Rasulullah mengenalnya dan menghadiri peringatan maulid di rumahnya sendiri. Lalu dengan kisah tersebut, apakah pantas jika acara peringatan maulid Nabi disebut-sebut sebagai acara yang menyesatkan? Apakah pantas bagi kita yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, akan tetapi membenci peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kalian melihat dari kisah tersebut bahwa penjual es itu hanya berniat berjualan dan mencari tahu apa isi dari acara peringatan maulid hingga beliau mengetahui kebenarannya, dan sungguh tidak ada ruginya mencari tahu isi peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan menghadirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga keselamatan dan keridoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.